Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Pagi ini kita akan ngobrol bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asami Kumar. Assalamualaikum Bung Asami. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung. Pagi. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi seperti ini, dan tentunya juga Harian Serambi Indonesia juga menyapa masyarakatnya atau para pembaca juga di pagi hari ini dengan berbagai informasi penting. Salah satunya juga yang hangat hari ini terkait dengan aksi Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Saber Pungli ini sendiri. Apa dan bagaimana kemudian kita sajikan pagi ini untuk para pembaca, Bung? Iya, Bung Dosi, sejak Satgas Saber Pungli Aceh dibentuk pada September 2016 lalu, ya. Sudah belasan ya operasi tangkap tangan yang berhasil dibukukan oleh Saber Pungli Aceh ini. Kita tahu bahwa tepatnya pada hari Senin yang kemudian dirilis kemarin, Satgas Saber Pungli Aceh Barat itu menangkap tangan Kepala Dinas Kesehatan setempat dengan jumlah uang sebesar 19 juta rupiah. Yang bersangkutan mengambil duit dari proses pendaftaran bidan dan dokter PTT, dokter pegawai tidak tetap, yang mendaftar di daerah itu. Jadi ini merupakan yang kesekian ya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Saber Pungli. Sebelumnya kita juga ingat ada misalnya pegawai kontrak dinas perhubungan yang ditangkap tangan juga di Aceh Besar karena memang menerima duit dari para awak bus. Pada saat itu kita tahu terjadi pada malam hari di dekat terminal Sare Aceh Besar ya. Kemudian ada juga dua pegawai dinas Cipta Karya pada Desember tahun lalu yang juga terkena operasi tangkap tangan. Dengan demikian kita melihat bahwa sedikit sampai sekarang setidaknya masih belum tumbuh kesadaran masyarakat kita untuk tidak menerima pungli, tidak memberikan dan menerima pungli, Bung Dosi. Artinya kasus-kasus seperti ini sudah sangat mengakar ya sepertinya, Bung, sampai kemudian juga ada begitu banyak yang kemudian terungkap setelah Saber Pungli ini dibentuk seperti itu, bahkan juga hal-hal seperti ini kemudian kembali terulang. Iya, mestinya untuk Aceh hal seperti ini sudah tidak ada ya, karena berbagai pelayanan misalnya sejak awal sudah disatukan di satu atap. Kemudian ya sebaiknya hal-hal pungutan liar, pungutan yang memang sangat memberatkan bagi masyarakat, meski jumlahnya kecil, tapi orang yang menerima karena menerima dari banyak tangan tentunya jumlahnya akan besar sekali itu nantinya. Jadi kita berharap pihak Satgas Saber Pungli Aceh ini lebih kreatif lagi, lebih giat lagi dalam terutama membuka hubungan-hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga dimanapun ada pelayanan publik, kalau memang di situ ada terindikasi ada pungli, itu masyarakat biasanya secara sadar akan melapor ke pihak Satgas Saber Pungli ini. Kemudian Bung Dosi, kita juga masih melanjutkan berita tentang usul mundur ya dari seorang anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh, tepatnya Ketua Komisi 1 Azhari ya, yang satu hari sebelumnya sudah menyatakan mengundurkan diri, kemudian yang diimplementasikan dalam bentuk pengembalian mobil dinas. Nah, edisi hari ini Bung Dosi, edisi pagi ini kita menurunkan pendapat Ketua Partai Aceh sendiri, yaitu Muzakir Manaf. Menurut Muzakir Manaf, usulan atau rencana dari pihak Azhari ini akan dibawa ke rapat pengurus Partai Aceh. Nanti partailah yang akan memutuskan menerima atau menolak rencana pengunduran diri dari Azhari ini, Bung Dosi. Walaupun mobil dinas sudah dikembalikan, kemudian surat pernyataan sudah dibuatkan, tapi tetap belum pasti juga ya. Iya, kita melihat bahwa ini merupakan proses dari hasil di Mahkamah Konstitusi ya. Sebelumnya kita juga mendengar ada yang misalnya seperti ini akan potong jari dan lain sebagainya. Kita berharap
politik yang sifatnya seperti ini, yang sifatnya ancam mengancam seperti ini, kemudian itu tidak sehat ya, tidak sehat. Karena itu sebaiknya budaya seperti ini tidak dilakukan. Bisa, tapi tidak dengan perjanjian sebelumnya. Kalau memang itu mundur, harus mundur berdasarkan kontra dengan aturan yang ada. Itu aja persoalannya, Bung Losi, saya kira. Oke, mengingat juga di media sosial sepertinya juga ramai juga bicara terkait dengan hal ini ya, apalagi setelah katanya kemudian Asari Cage menyampaikan. Iya, terakhir janjinya. Bung Dosi, kita tahu bahwa publik Aceh, terutama para pembaca Serambi juga sangat menyukai ya, sangat menyukai sepak bola. Oh iya. Dalam hal ini kita menurunkan preview Liga Champion antara Bayern Munchen melawan Real Madrid. Iya, Ini tentu akan menarik sekali dua klub elit di Eropa. Untuk selengkapnya mungkin para pembaca kita bisa melihat di Harian Serambi hari ini. Oke, ada ulasan ya sebelum kita tonton, kita lihat peta kekuatan dari masing-masing klub itu sendiri, apalagi di Liga Champions yang tentunya juga sangat ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih Bung Asami atas bincang-bincangnya pagi ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Jangan lupa baca terus Harian Serambi Indonesia dan kunjungi juga kami di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.